Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Asramid Yasin, SPI MSI, selaku pengampu mata kuliah Ekotoksikologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunita dengan sambuk M1B1 19104 dari kelas Ilmu Lingkungan C. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas yang berjudul Toksikologi Lingkungan. Toksikologi lingkungan adalah suatu studi yang mempelajari efek dari bahan polutan terhadap kehidupan dan pengaruhnya terhadap ekosistem yang digunakan untuk mengevaluasi kaitan antara manusia dengan polutan yang ada di lingkungan. Toksikologi lingkungan umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok kajian, yaitu toksikologi kesehatan lingkungan dan ekotoksikologi. Toksikologi kesehatan lingkungan adalah melakukan telah tentang efek samping zat kimia di lingkungan terhadap kesehatan manusia. Ekotoksikologi memfokuskan daripada telah tentang efek pencemaran lingkungan pada ekosistem dan konstituennya seperti ikan dan satwa liar. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Yang kedua, bagaimana sifat alaminya lingkungan. Yang ketiga, apa saja persistensi zat kimia di lingkungan. Yang keempat, bagaimana proses terjadinya bioakumulasi. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan pencemaran udara. Yang keenam, apa saja penyebab terjadinya sulfur dioksida dan hujan asam. Yang ketujuh, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari polusi udara bagi kesehatan. Dan yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan pestisida. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sifat alaminya lingkungan. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja persistensi zat kimia di lingkungan. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya bioakumulasi. Yang kelima, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pencemaran udara. Yang keenam, untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya sulfur dioksida dan hujan asam. Yang ketujuh, untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari polusi udara bagi kesehatan. Dan yang kedelapan, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pestisida. 1. Pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 2. Sifat alaminya lingkungan. Sesuai dengan sifat alami lingkungan, dengan meningkatnya temperatur akan mengakibatkan penurunan kadar oksigen di dalam air alam atau air danau. Dengan demikian dapat menyebabkan kematian ikan dan membuat ikan-ikan yang tadinya sangat tahan terhadap lingkungan menjadi bertambah rentan akibat perubahan lingkungan tersebut. Peningkatan temperatur dapat juga mempercepat reaksi-reaksi kimia di lingkungan. Hal ini mungkin menguntungkan bagi organisme atau sebaliknya akan merugikan. 3. Persistensi zat kimia di lingkungan. Secara umum, persistensi dapat diartikan sebagai waktu tinggal suatu zat kimia dalam lingkungan tanah, air, dan udara, atau sebagai waktu paruh dari degradasi zat kimia di lingkungan. Penguraian zat kimia dilakukan berlangsung melalui proses biotik dan abiotik. 1. Degradasi abiotik. Proses degradasi kimia secara abiotik umumnya terjadi dengan melibatkan faktor pengaruh cahaya, fotolisis, dan air hidrolisis.
Proses fotolisis pada dasarnya cahaya sinar ultraviolet sangat berpotensial melakukan pemutusan ikatan kimia sehingga secara signifikan dapat membantu dalam proses degradasi senyawa kimia di lingkungan. Sedangkan proses hidrolisis, air dengan kombinasi dengan energi cahaya dan panas umumnya dapat memutuskan ikatan kimia. Reaksi hidrolisis umumnya merupakan hasil pemasukan satu atom oksigen ke dalam inti molekul kimia. 2. Degradasi biotik. Proses degradasi biotik dapat menguraikan molekul menjadi karbon dioksida, air, dan komponen anorganik dasar. Proses biotik umumnya melibatkan proses reaksi biokimia dalam tubuh organisme. 4. Proses bioakumulasi. Bioakumulasi dapat didefinisikan sebagai proses penumpukan akumulasi zat kimia pada organisme baik melalui penyerapan langsung dari lingkungan abiotik seperti air, udara, tanah maupun melalui rantai makanan. Dalam lingkungan alamiah, derajat biomagnifikasi biasanya merupakan suatu fungsi yang rumit dari jumlah mata rantai dalam rantai makanan, jenis-jenis makhluk hidup dalam rantai makanan, keadaan alamiah dari senyawa yang diakumulasikan, dosis dari senyawa kimia dari setiap tingkat rantai makanan, dan lamanya berhubungan dengan pencemar. Fungsi ini semakin rumit karena pada kenyataannya keseluruhan biomagnifikasi dalam sistem alamiah adalah tidak menentu. 5. Pencemaran udara. Pencemaran udara umumnya dapat diartikan sebagai udara yang mengandung satu atau lebih bahan kimia dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan harta benda. Polutan udara dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu polutan udara primer dan polutan udara sekunder. Polutan udara primer adalah suatu bahan kimia yang ditambahkan langsung ke udara yang menyebabkan konsentrasinya meningkat dan membahayakan. Sedangkan polutan udara sekunder adalah senyawa kimia berbahaya yang berbentuk di atmosfer melalui reaksi kimia di antaranya berbagai komponen di udara. Contoh pencemaran sekunder adalah kabut fotokimia. 6. Sulfur dioksida dan hujan asam. Sulfur dioksida SO2 yang dihasilkan akibat pembakaran bahan bakar fosil di udara akan bereaksi dengan uap air dan oksigen menghasilkan asam sulfat. 2SO2 tambah H2O tambah O2 menghasilkan H2SO4. Reaksi pembentukan asam sulfat dipengaruhi oleh tingkat kelembaban udara dan dikatalisis oleh garam mangan dan besi. Di atmosfer karbon dioksida 0,03% dalam keseimbangan dengan air berbagai presipitasi menghasilkan pH sekitar 5,7. Seperti sulfur oksida, nitrogen oksida dapat bereaksi dengan uap air dan oksigen membentuk asam nitrat dan nitrit. Hujan asam, khususnya asam sulfit, dalam tanaman dapat menghilangkan ion magnesium dari cincin tetrapirol pada molekul klorofil sehingga mengubah klorofil menjadi pyofitin, suatu pigmen yang tidak aktif terhadap fotosintesis. Asam sulfit dapat juga merusak molekul protein, yaitu mengoksidasi ikatan sulfidanya. Akibat dari hujan asam ini dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman, bahkan kematian. 7. Polusi udara dan kesehatan. Faktor penyebab peningkatan pencemaran udara yaitu meningkatnya urbanisasi, pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan penggunaan kendaraan bermotor. Polusi udara dapat memberi gangguan pada kesehatan dari iritasi mata dan sakit kepala sampai asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Efek polusi udara dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama efek jangka pendek atau akut terhadap saluran pernapasan.
Yang kedua, efek jangka panjang atau kronik terhadap saluran pernafasan, kanker paru-paru, dan yang keempat, efek terhadap bukan saluran pernafasan. 8. Pestisida. Pestisida adalah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk membasmi serangga, insektisida tumbuh-tumbuhan, herbisida jamur dan lumut, fungisida tikus besar dan kecil, rodentisida kutu, akarisida bakteri, bakterisida burung, avisida cacing gelang, nematisida atau bahan lain yang digunakan untuk membunuh binatang yang tidak dikehendaki yang sengaja ditambahkan ke lingkungan. Adapun dampak lingkungan penggunaan pestisida berkaitan dengan sifat mendasar yang penting terhadap efektivitasnya sebagai pestisida, yaitu yang pertama, pestisida cukup beracun untuk mempengaruhi seluruh kelompok taksonomi biota, termasuk makhluk bukan sasaran, sampai batas tertentu bergantung pada faktor fisiologis dan ekologis. Yang kedua, banyak pestisida tahan terhadap degradasi lingkungan sehingga mereka dapat tahan dalam daerah diberi perlakuan. Dengan demikian, keefektifannya dapat diperkuat. Namun sebaliknya, sifat ini juga memberi pengaruh jangka panjang dalam ekosistem alamiah. Berdasarkan klasifikasi di atas, berbagai senyawa pestisida dikelompokkan berdasarkan hubungan dan kemiripan dari struktur dan kandungan bahan kimianya. 1. Insektisida digunakan untuk membasmi serangga. Yang kedua, herbisida digunakan untuk membasmi rumput liar dalam pertanian, perkebunan, dan pertamanan. Yang ketiga, fungisida digunakan untuk mencegah perusakan oleh jamur pada tanaman seperti kentang, apel, kacang tanah, dan tomat. Adapun kesimpulannya yaitu, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan sifat alami lingkungan, dengan meningkatnya temperatur akan mengakibatkan penurunan kadar oksigen di dalam air alam atau air danau. Dengan demikian dapat menyebabkan kematian ikan dan membuat ikan-ikan yang tadinya sangat tahan terhadap lingkungan menjadi bertambah rentan akibat perubahan lingkungan tersebut. Persistensi dapat diartikan sebagai waktu tinggal suatu zat kimia dalam lingkungan tanah, air, dan udara, atau sebagai waktu paruh dari degradasi zat kimia di lingkungan. Bioakumulasi dapat didefinisikan sebagai proses penumpukan akumulasi zat kimia pada organisme baik melalui penyerapan langsung dari lingkungan abiotik seperti air, udara, tanah maupun melalui rantai makanan. Efek polusi udara dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, efek jangka pendek atau akut terhadap saluran pernafasan. Yang kedua, efek jangka panjang atau kronik terhadap saluran pernafasan. Yang ketiga, kanker paru-paru. Dan yang keempat, efek terhadap bukan saluran pernafasan. Berbagai senyawa pestisida dikelompokkan berdasarkan hubungan dan kemiripan dari struktur dan kandungannya bahan kimianya, yaitu yang pertama, insektisida digunakan untuk membasmi serangga. Yang kedua, herbisida digunakan untuk membasmi rumput liar dan dalam pertanian, perkebunan, dan pertamanan. Yang ketiga, fungisida digunakan untuk mencegah perusakan oleh jamur pada tanaman seperti kentang, apel, kacang tanah, dan tomat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.